Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tentang materi tentang CSS. Sebenarnya materi tentang CSS ini sangat luas. Dari mulai ukuran, dari mulai tampilan, display dan seterusnya. Setelah properti-properti CSS itu banyak banget. Nah, adik-adik jika pengen tahu tentang properti CSS yang banyak itu bisa baca-baca bukunya atau baca-baca tutorial di internet atau nonton-nonton video YouTube. Nah, cuma sistem belajar kita biar lebih sederhana, saya akan kita akan langsung praktek, bikin projectnya, prakteknya, baru di praktek itu akan saya jelaskan tentang fungsi-fungsi selektor pada CSS, propertinya, dan nilainya. Intinya CSS itu ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Selektor itu menentukan apa tag HTML yang akan kita pakai, yang menggunakan properti CSS itu. Lalu eh, propertinya dan nilai dari propertinya. Itu intinya, selektor, properti, dan nilai. Kita coba praktek. Hari ini kita akan coba untuk bikin navigasi navbar. Jadi di halaman web kan biasanya suka ada itu di bagian atas itu tombol-tombol navigasi, biasanya berisi tentang logo sebuah usaha serta menu-menu pilihan. Nah, kita akan coba bikin. Pertama bikin dulu halaman webnya, file new. Ini buka Visual Studio Code, kita simpan, save as dalam model di sini saja. Kita kasih nama ini materi praktik. Kita pilih HTML aja. Kita kasih nama CSS 1 CSS gitu. Simpan. Nah, biar cepat kita pakai bantuan dari Visual Studio Code. Kita pakai saja HTML ini, HTML5 biar langsung. Baru title-nya kita kasih judul praktik CSS 1. Nah, pada bagian body kemarin kan saya sudah jelaskan. Kita buka dulu filenya. Ini filenya. Kita simpan tadi di sini. Mau saya CSS. Kita simpan di sini 1.css. Kita buka. Ini kosong. Nah, pada bagian yang lalu saya menjelaskan bahwa ada 3 model penulisan CSS, ada inline, ada internal, dan eksternal. Misalkan begini, paragraf, saya kasih style, ini namanya inline. Ini mungkin besarkan dulu view. Nah ini, Ctrl Shift Plus aja biar bisa jadi besar. Ini P, saya kasih style, misalnya font color blue, terus jadi tulisannya berwarna biru, size-nya font size saya kasih 14 pixel misalkan. Pixel itu px. Baru di sini saya tulis ini CSS. Nah, kalau ini model inline. Kalau kita buka hasilnya, refresh lagi. Nih, kelihatan ini dia. Ini CSS. Berwarna biru. Itu penulisan inline. Kalau penulisan internal CSS ini kita hapus lagi. Ini kita kasih tag P. Baru di bagian head sudah title, ini kita kasih style type. Nah, tidak perlu ini type-nya. Tutup stylenya. Baru di sini kita kasih selektor. Selektornya adalah P, di mana nanti P itu akan bernilai color, warnanya adalah
blue, ini blue, dan font size-nya kita kasih 45 pixel. Ini namanya internal CSS. Jadi CSS ditulis terpisah tapi masih dalam satu file yang sama. Kalau kita lihat hasilnya, simpan, reload. Sorry. Ini P-nya sudah ditutup. Salah tadi P-nya. Simpan, reload. Nah ini, dia berwarna biru. Modelnya adalah internal CSS. Jadi inline yang ditulis langsung pada tag HTML-nya, internal ditulis pada file yang sama. Nah, eksternal kita tulis pada file terpisah. Jadi kita bikin lagi satu file CSS, file new, simpan aja file save as. Kita kasih satu folder dengan materi yang tadi. Ini kasih CSS folder, misalnya namanya adalah praktik. Kita kasih nama filenya praktik, simpan, save. Baru di sini kita kasih selektor P, ini color blue, terus font size kita kasih 40 pixel. Nah, di sini kalau kita hapus, simpan, buka lagi yang tadi. Oh, kenapa tidak berubah? Tidak berubah karena kita tidak link. Linkkan dulu dia di sini. Caranya adalah cukup link. Kita kasih link. Baru relnya style sheet, href-nya, nama file ini. Nama filenya adalah praktik.css. Baru type-nya adalah text.css. Simpan. Ctrl S, simpan. Kita buka di sini, jadinya adalah begini. Nah, itu 3 model penulisan CSS. Jadi ada model inline, langsung di sini. Ada model internal, ketika kita membuat satu file CSS satu file dengan HTML-nya. Terus ada model eksternal, ketika CSS-nya kita buat dalam bentuk file terpisah. Itu metode penulisan CSS seperti yang sudah dijelaskan pada pendahuluan yang lalu. Nah, berikutnya kita akan coba untuk membuat menu navigasi pada sebuah halaman web menggunakan CSS ini. Oke.